Siapa yang nggak kenal dengan mie instan? Makanan penyelamat di akhir bulan, ya teman setia saat begadang buat tugas, atau misalkan main game ya. Dan juga menu wajib saat lapar mendadak. Nah, entah itu setelah main game teman-teman ya, ataupun chillin ya bareng teman-teman. Nah, rasanya mungkin enak sekali, pembuatannya cepat, dan juga harganya sangat terjangkau. Tapi pernahkah ya teman-teman berhenti sejenak dan juga berpikir, ya di balik kenikmatan yang full micin itu, nah apa yang terjadi pada tubuh kita jika terus-menerus mengkonsumsinya? Simak sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo teman sehat, ya halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Nah, mie instan itu seperti teman ya ataupun bestie ya bagi banyak orang, apalagi di Indonesia itu bestie banget ya. Apalagi di kalangan anak muda. Nah, dia selalu ada di saat kita butuh, tanpa banyak drama, dan selalu memberikan pelukan hangat ya dalam bentuk kuah gurihnya. Nah, tapi di balik persahabatan itu ada beberapa fakta yang harus kita tahu. Nah, sebagai dokter ya saya memberikan informasi ini. Saya melihat mie instan itu seperti hubungan yang rumit ya. Nah, di satu sisi dia menolong kita, tapi di sisi lain ya kalau kita terlalu bergantung ya bisa jadi bumerang. Nah, jadi hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua yang nonton ya untuk melihat mie instan itu dari sudut pandang yang lebih jujur. Nah, kita akan bahas apa sih manfaat yang sebenarnya dan juga apa sih bahaya yang perlu kita waspadai. Mari kita mulai dari manfaat dulu ya, yang paling kita rasakan. Jadi manfaatnya ini sang penolong di saat darurat. Nah, jadi menurut teman-teman kalau terkejut ya, kalau saya bilang mie instan juga punya manfaat, ya tapi memang ada ya. Nah, tapi manfaat ini bukan dari segi nutrisi, melainkan dari segi kepraktisan, ya, ekonomi, dan juga emosional. Nah, mari kita jujur ya, di saat kantong sedang menipis, ya, setipis tisu, bahkan bisa lebih tipis lagi. Nah, atau di tengah-tengah malam saat semua warung sudah tutup. Nah, mie instan ini bisa jadi solusi cepat untuk mengatasi rasa lapar. Entah itu lapar perut, atau lapar mata, ataupun lapar mulut. Nah, iya itu adalah makanan yang paling mudah diakses, ya, murah. Kemudian juga bisa disiapkan dalam hitungan menit. Nah, bagi seorang mahasiswa ya yang sedang mengerjakan tugas, atau juga seorang pekerja yang baru pulang larut malam. Nah, jadi mie instan ini adalah penyelamat yang sangat dibutuhkan untuk mengisi perut dan mendapatkan energi kembali. Nah, di beberapa negara mie instan bahkan difortifikasi ya dengan vitamin dan juga mineral tambahan. Nah, meskipun jumlahnya seringkali tidak signifikan. Manfaat utamanya adalah sebagai sumber kalori yang cepat dan praktis di saat darurat, bukan sebagai makanan pokok yang menyehatkan. Ia adalah pemadam kebakaran, ya kita kasih ibaratkan ya, saat perut kita kosong. Nah, bukan bahan bakar utama ya. Ada bahayanya, bahaya mengkonsumsi mie instan setiap hari. Nah, jadi ini perlu teman-teman tahu ya sebagai peringatan keras dari tubuh. Nah, sekarang mari kita masuk ke cerita yang lebih serius, yaitu dampak negatif dari kebiasaan makan mie instan setiap hari. Jadi kita semua tahu mie instan itu gurih, enak ya. Mungkin satu bungkus kurang, nambah 2 bungkus. Itu teman-teman, mengapa mie instan ini perlu teman-teman tahu? Ya karena ia mengandung kadar garam yang luar biasa tinggi. Pertama, tsunami garam untuk jantung kamu. Ini bukan cerita horor tapi fakta. Jadi satu bungkus mie instan ya di Indonesia rata-rata itu bisa mengandung sekitar antara 800-an lebih ya, bahkan ada yang 1000-an lebih. Nah, natrium ya. Ini miligram ya, miligram natrium. Nah, jumlah ini sudah memenuhi lebih dari setengah batas asupan garam harian. Jadi kalau WHO itu merekomendasikan asupan harian natrium itu kurang dari 2000 mg. Nah, kalau di Indonesia itu sekitar 1500 mg. Jadi ya itu satu bungkus saja udah hampir mentok ya untuk satu hari, sudah 70% lebih. Nah, jadi mengkonsumsi natrium berlebihan secara rutin akan memicu retensi cairan. Nah, ini meningkatkan volume darah ya dan juga memberikan beban ekstra pada pembuluh darah dan juga jantung. Nah, seiring waktu, kebiasaan ini bisa menyebabkan tekanan darah tinggi yang merupakan pintu masuk bagi sebagian penyakit serius ya, berbagai penyakit serius. Nah, seperti penyakit jantung, stroke, juga kerusakan ginjal. Nah, bayangkan ya setiap hari
secara tidak sadar sedang memberikan pelukan kecil pada jantung ya dengan makan mie instan. Makan lagi memberikan pelukan kecil lagi pada ginjal ya dan juga pada otak. Nah, begitulah. Yang kedua, kalori kosong yang menjerumuskan ke penyakit. Nah, selain tinggi garam, mie instan juga sangat rendah nutrisi. Ya, didominasi oleh karbohidrat sederhana, ya lemak, ya tapi hampir tidak mengandung protein ya, serat, vitamin atau mineral penting yang dibutuhkan tubuh. Nah, mengkonsumsi mie instan setiap hari sama saja dengan mengisi perut ya teman-teman dengan kalori kosong. Perut kenyang tapi tubuh tetap lapar nutrisi ya. Akibatnya tubuh kekurangan nutrisi esensial yang untuk berfungsi normal. Nah, kekurangan serat itu bisa menyebabkan masalah pencernaan seperti sembelit. Nah, kalau kekurangan nutrisi ya itu bisa memicu rasa lemas, kurang bertenaga, ya otaknya jadi lemot. Nah, mudah sakit, bahkan bisa malnutrisi jangka panjang. Nah, ini seperti mengisi tangki bensin mobil mewah ya dengan air keran. Mobilnya akan jalan tapi performanya mesinnya pasti akan rusak ya karena tercampur tadi ya, tercampur dengan air. Nah, lama-lama mogok dia, rusak dia. Nah, yang ketiga, lemak trans dan juga resiko obesitas. Nah, proses pengeringan mie instan sering menggunakan minyak sawit ya yang bisa mengandung lemak jenuh yang tinggi. Nah, beberapa produk juga masih bisa mengandung lemak trans yang sangat berbahaya bagi kesehatan jantung. Nah, karena bisa meningkatkan kolesterol jahat LDL ya. Nah, kombinasi lemak tidak sehat dan juga kalori kosong ini sangat berpotensi menyebabkan penambahan berat badan, ya obesitas ya jika dikonsumsi setiap hari. Yang keempat itu MSG dan kecanduan rasa. Nah, seperti yang kita bahas di video sebelumnya, mie instan itu mengandung MSG yang memberikan rasa umami. Ya, jadi MSG itu memberikan rasa umami, rasa enak ya, rasa pokoknya membuat selera makan. Nah, yang sangat kuat. Nah, rasa yang instan ini ya bisa memicu otak untuk terus-menerus ya menginginkan makanan yang serupa, membuat kita sulit berhenti makan. Ya, walaupun sebenarnya sudah kenyang ya. Nah, akhirnya bisa memicu kebiasaan makan berlebihan ya pada makanan olahan ini. Bisa makan sebungkus, kurang 2 bungkus ya, bahkan ada mungkin yang 3 bungkus. Nah, ini bukan kecanduan secara medis ya, tapi kecanduan soal rasa ya, yang bisa merusak pola makan sehat. Nah, teman-teman mungkin ya akan merasa makanan lain itu kurang nikmat, ya tidak seenak mie instan, yang walaupun murah tapi enak. Nah, gitulah ya. Nah, jadi hanya mie instan yang diinginkan. Nah, yang praktis, murah, gurih, dan juga rasanya nampol di lidah. Nah, yang kelima, itu kerusakan pola makan dan juga psikologis. Nah, terlalu sering mengkonsumsi mie instan, ini bisa merusak pola makan alami kita. Nah, tubuh ya akan terbiasa dengan rasa yang sangat kuat ya, sehingga kehilangan selera untuk makan ya, makan yang lebih sehat ya. Jadi makanan yang lebih sehat itu ya kayak nggak mau ya, nggak selera. Dan juga teman-teman mungkin makan buah, makan sayur ya, ataupun lauk pauk yang dimakan sendiri kayaknya rasa kurang nendang. Nah, ini adalah kebiasaan yang bisa teman-teman rasakan. Nah, ini juga bisa menciptakan ketergantungan psikologis. Nah, di mana mie instan ini menjadi seperti comfort food ya, yang membuat teman-teman merasa nyaman dan juga mengabaikan sinyal lapar dan juga kenyang yang sesungguhnya. Ada tipsnya dari saya supaya teman-teman bisa mengurangi bahaya mie instan. Apa kita harus berhenti total makan mie instan? Gimana? Tidak ya, tidak juga ya. Nah, tentu ada triknya, tapi ini mungkin agak sulit, tapi ada beberapa orang yang bisa melakukannya. Saya jamin teman-teman pun bisa, agar ini tidak terlalu merusak tubuh. Yang pertama, jangan gunakan semua bumbu. Gak enak nih, tapi kalau nggak pakai bumbu full, ya memang begitu ya. Buang sebagian bumbu yang ada di dalam kemasan, jadi separuh aja. Itu untuk mengurangi asupan garam dan juga natrium harian. Yang kedua, itu tambahkan nutrisi. Mie instan boleh, tapi jadikan media lain ya. Karbohidratnya mie instan, kemudian tambahkan sayur ya, sawi, misalkan apalah. Nah, kemudian potong ayam atau pakai udang atau pakai telur ya, itu untuk meningkatkan kandungan proteinnya, seratnya, vitaminnya. Yang ketiga, minum air putih yang cukup. Jadi pastikan minumnya banyak ya, karena natrium itu kan tinggi, bikin haus ya, bikin butuh cairan. Jadi harus minum sesuai. Nah, karena supaya tubuh membuang kelebihan garam. Yang keempat, itu anggap sebagai treat ya, bukan makanan pokok. Jadi jadikan mie instan itu sebagai hidangan sesekali ya,
seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali. Bukan menu harian ya, makan tiap hari mie gitu ya. Nah, ini jadi teman-teman ya hanya menjadikan selingan. Kesimpulannya, ya mie instan ya ini bukanlah musuh yang harus dihindari sama sekali, tapi juga bukanlah makanan yang bisa dijadikan menu utama setiap hari. Jadi manfaatnya terbatas pada kepraktisan dan juga harganya ya karena terjangkau ya. Nah, kini bisa jadi penolong memang. Nah, apalagi kalau seandainya teman-teman nggak punya pilihan lain. Tapi bahaya jangka panjangnya itu sangat nyata dan juga tidak bisa diabaikan. Mulai dari resiko hipertensi, malnutrisi, yaitu nanti bisa masalah di ginjalnya, ya rusak ginjalnya. Jadikanlah mie instan sebagai makanan darurat, bukan makanan rutin. Nah, gimana nih? Cerita teman-teman mungkin ada cerita seru, cerita lucu tentang mie instan, silakan dibagikan di kolom komentar. Jangan lupa ya untuk di like, di share, kemudian di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya, dan juga agar channel ini terus berkembang dan juga bisa memberikan informasi yang menarik lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis, jaga kesehatan selalu, salam sehat, sampai jumpa.